Halo semuanya, selamat datang di channel Hadinata Academy. Di video kali ini kita akan belajar rumus if dengan banyak kondisi di Excel. Nah, siapa contoh dan prakteknya? Kita coba praktekkan satu persatu ya. Nah, untuk file yang digunakan pada video ini bisa kalian download ya, gratis. Caranya mudah, kalian cek di kolom deskripsi lalu kalian klik link download file. Maka file tersebut akan terdownload otomatis pada perangkat kalian. Jika kalian sudah mendownloadnya, langsung saja kita praktekkan bersama-sama. Nah, di sini terdapat dua sheet ya. Ada sheet 1 dan sheet kedua. Nah, di satu, di sini terdapat tabel berisikan daftar pelamar kerja. Ada nomornya, ada nama pelamar, ada data lulusannya, dan ada skill komputer. Nah, sini ada 3 contoh dengan rumus if dasar, if or, dan if and. Nah, sini ada keterangan yang kita coba isi ya. Keterangan di interview jika kondisinya seperti ini. Nah, untuk rumus if dasar, lulusan S1. Jadi kalau dia lulusan S1, dia diinterview. Kalau bukan lulusan S1, dia tidak diinterview. Nah, untuk kasus ini kita bisa gunakan rumus if dasar. Kita ketik sama dengan if tab jika kita masukkan likuiditasnya, jika lulusannya sama dengan tanda kutip S1 tanda kutip titik koma value if true. Jika benar nih lulusan S1, maka dia diinterview. Tanda kutip interview. Tanda kutip titik koma, lalu kita mesti value if false, sebaliknya. Berarti selain S1 gagal gitu ya. Tanda kutip gagal. Tutup kurung, tekan enter. Nah, maka siapapun muncul ya. Untuk data di bawahnya kita autofill, klik di sini 2 kali. Maka data di bawahnya sudah terisi. Contoh nama pelamar yang pertama, dia S1, dia di interview. SMA gagal, SMP gagal, S2 gagal. Nah, berarti selain S1 dia gagal, sedangkan S1 di interview ya. Maka datanya sudah sesuai dengan keterangannya. Contoh yang kedua, di sini terdapat kondisi lulusan S1 atau bisa komputer. Jadi pelamar tersebut di interview jika dia lulusan S1 atau bisa komputer. Berarti kalau bukan dia S1, asalkan dia bisa komputer, maka dia tetap di interview gitu ya. Kita bisa gunakan rumus yang namanya if or. Kita ketik sama dengan if tab. Dari likuiditasnya kita masukkan or tab. Logika yang pertama adalah lulusannya sama dengan tanda kutip S1 tanda kutip titik koma. Logika yang keduanya skill komputernya sama dengan tanda kutip bisa. Tanda kutip tutup kurung titik koma. Maka dia diinterview, tanda kutip diinterview. Tanda kutip tutup kurung, tekan enter. Tadi kita cek ke bawah. Di sini gagalnya lupa titik koma, valuesnya tanda kutip gagal. Tanda kutip enter. Tadi kita cek ke bawah. Nah, maka siapapun muncul ya. Contoh di sini S1, dia di interview SMA, nah di SMA, tapi dia tuh komputernya bisa, maka dia tetap di interview walaupun dia bukan lulus S1, asalkan dia bisa komputer dia tetap di interview ya. Di sini SMP tidak bisa, berarti dia tetap gagal. Nah, jadi seperti itu untuk kondisi yang kedua. Selanjutnya untuk kondisi yang ketiga, di sini terdapat keterangan lulusan S1 dan bisa komputer. Jadi dia harus S1 dan bisa komputer. Nah, untuk kasus seperti ini kita bisa gunakan rumus if and. Kita ketik sama dengan if tab, masukkan rumus and tab, masukkan skill lulusannya sama dengan tanda kutip S1 tanda kutip titik koma, lalu skill komputernya sama dengan tanda kutip bisa, tanda kutip tutup kurung titik koma, jika benar tanda kutip di interview, tanda kutip titik koma, sebaliknya tanda kutip gagal, tanda kutip tutup kurung. Nah, seperti rumusnya tekan enter. Tadi kita cek ke bawah. Nah, maka siapapun muncul ya. Di sini S1 bisa, berarti dia di interview. Nah, di sini SMA bisa, berarti dia gagal ya, karena dia harus S1 dan bisa komputer. Nah, di sini ada S1 namun dia tidak bisa komputer, maka dia tetap gagal gitu ya, karena dua kondisi tersebut harus terpenuhi, yaitu lulusan S1 dan bisa komputer. Misalnya kita ubah ya, S1 enter. Nah, maka otomatis data juga akan berubah ya, menyesuaikan dengan data tersebut gitu ya. Nah, jadi seperti itu untuk sheet yang pertama. Di sheet kedua ini kita klik.
Nah, di sini terdapat tabel ya. Tabel berisikan data nomor, nama siswa, lalu nilai diperoleh dari nilai MTK, IPA, IPS, dan ada nilai lahirnya. Nah, kita akan coba mengisi data nilai huruf. Nilai huruf ini diisi berdasarkan di sini tabel nilai huruf. Di sini dapat beberapa kategori nih, beberapa kondisi. Yang pertama, nilai akhirnya 90 sampai 100, hurufnya A, 80 sampai 89 hurufnya B, 70 sampai 79 hurufnya C, 60 sampai 69 hurufnya D, 0 sampai 59 hurufnya E. Nah, untuk kondisi seperti ini kita bisa gunakan rumus yang namanya if gabungan, yaitu nested if. Kita coba. Kita ketik sama dengan if tab jika nilai akhirnya kita masukkan nilai yang paling kecil dulu kurang dari 60 titik koma tanda kutip maka nilainya E tanda kutip. Nah, berarti 0 sampai 59 ini kurang dari 60 ya. Nah, seperti itu. Titik koma. Nah, di sini kita masukkan lagi rumus if tab nilai akhirnya kurang dari, kita naik ke atas berarti 70 ya, kurang dari 70 titik koma nilai akhirnya D tanda kutip D tanda kutip. Nah, kurang dari 70 itu berarti masuknya ke 60 sampai 69 titik koma, masukkan lagi rumus if tab nilai akhirnya kurang dari, naik ke atas 80 titik koma tanda kutip nilai akhirnya C tanda kutip titik koma if tab nilai akhirnya kurang dari 90 titik koma nilai akhirnya D tanda kutip titik koma. Nah, yang terakhir kita bisa langsung masukkan tanda kutip A tanda kutip tutup kurung tutup kurung tutup kurung tutup kurung. Nah, jadi seperti rumusnya teman-teman. Mungkin agak sedikit panjang dan sedikit pusing, silakan kalian praktekkan. Kita tekan enter. Nah, maka siapapun muncul ya. Kita posisikan di tengah, tarik dan cek ke bawah. Kita cek apakah benar. 100A benar ya. 75C, 75 itu masuk dalam kondisi 70 sampai 79. Benar ya, C. 82B benar. 72C benar. 49E benar ya. 66D benar. Maka datanya sudah benar nih, berdasarkan kategori dari tabel yang hurufnya. Nah, jadi seperti teman-teman contoh penggunaan rumus if Excel dengan banyak kondisi. Semoga kalian paham dan dapat mempraktekannya dalam pekerjaan kalian. Misalnya ditanyakan atau dikoreksi, silakan ya kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini karena channel ini akan menampilkan video yang bermanfaat setiap harinya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat.